471 menghadapi Master. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, tanah pelatihan suci umat manusia, kota kekacauan purba, di dalam ruang istirahat tempat pelatihan yang tampak tidak penting. Luo Feng duduk di kursi, menundukkan kepalanya untuk melihat buku-buku yang ditinggalkan utusan berjubah hitam sebelumnya. Ada kata-kata ini di buku itu. Jika seseorang mampu melewati level ke-18, dia akan menjadi elit sejati di antara umat manusia, pemimpin subsekte di antara yang abadi. Mereka akan segera menerima hak untuk menjadi anggota abadi kota kekacauan purba, juga mampu membuka subsekte di dalam kota dan menerima siswa, menerima rasa hormat dari orang lain. Dan orang-orang yang datang ke sini untuk berlatih, selama mereka melewati level ketiga, mereka dapat mendengarkan kelas-kelas ini. Kamu dapat mendengarkan salah satu pemimpin mengajar. Namun jika kamu ingin menjadi siswa pemimpin tertentu, maka pertama kali kamu mendengarkan, kamu harus memilih pemimpin tertentu sebagai tanda penghormatan, dan meminta untuk menjadi muridnya nanti. Jika pemimpin setuju, maka itu akan menjadi keberhasilan. Ingat, kecuali jika kau tidak berniat mencari guru, atau siapapun yang kau ingin jadi muridnya, kehadiran pertama itu harus ada di depan pintunya, itu adalah rasa hormat. Menyelesaikan teksnya, Luo Feng mengerti mengapa utusan berjubah hitam itu menekankan pentingnya kehadiran pertama. Mencari guru, Luo Feng mengerutkan kening. Mencari guru itu bagus, Luo Feng. Mereka yang mampu mengajar di kota kekacauan primal adalah pemimpin subsekte di antara para makhluk abadi, semuanya bergelar kaisar. Babata berteriak dengan gembira, ketika kau lemah dan kecil, memiliki makhluk absolut untuk membimbingmu adalah hal yang sangat penting. Misalnya, jika Kaisar Truyan tidak memberimu nasihat untuk mempelajari darah mengambang, kau mungkin telah mengambil jalan yang salah seperti prajurit normal lainnya. Aku sudah punya guru. Luo Feng merasa gelisah. Tidak masalah. Babata tampaknya tidak peduli, yang kuat di alam semesta memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Mereka mungkin menemukan seorang guru di tingkat penjelajah bintang, yang lain di tingkat alam semesta, dan ketika mereka menjadi penguasa sektor, yang lain setelahnya. Pada tingkat kekuatan yang berbeda, mereka memiliki perspektif yang berbeda, guru yang mereka butuhkan juga akan berbeda. Seorang prajurit yang memiliki puluhan guru sangat normal. Luo Feng mengangguk. Alam semesta seperti itu, untuk dapat berada di peringkat 1000 jenius teratas di seluruh alam semesta, siapa yang tidak memiliki beberapa guru? Juga, jika salah satu dari mereka diterima oleh para pemimpin negara alam semesta sebagai murid, mereka semua akan sangat gembira. Kembali ketika Rong Jun diterima oleh pemimpin negara Yuan Chen, itu membuat banyak orang iri. Siapa yang harus saya pilih? Luo Feng melihat ke-18 pemimpin subsekte dan informasi mereka di buku dalam 9 sekte alam semesta. Mereka semua adalah pemimpin di antara makhluk abadi. Jauh lebih kuat dari guru sebelumnya di planet Yunmo, Master Planet Yunmo nyaris tidak bisa mendapatkan gelar resmi, dan para pemimpin ini, semuanya kuat bahkan di antara para kaisar, banyak dari murid mereka semuanya adalah makhluk abadi. Siapa yang harus aku pilih? Siapa? Luo Feng bergumam, dengan sangat cepat memindai semua informasi mereka. Di dalam kota kekacauan primal, ada total 18 pemimpin di bawah 9 alam semesta. Ke-18 ini, 4 dari mereka milik perusahaan alam semesta virtual. Mereka adalah Kaisar Naga Api, Kaisar Yan Sejati, Kaisar Mimpi Seribu dan Kaisar Pedang. Mereka semua tampak sangat menakutkan. Kaisar Naga Api, aku pernah melihatnya beraksi. Babata berteriak dengan gembira, dulu ketika gurumu dan aku memasuki area rahasia alam semesta, menjalani perjalanan berbahaya melalui sebuah planet yang diselimuti es, aku secara pribadi melihat di dalam es itu, Kaisar Naga Api segera menjadi bintang dan membakar 10 makhluk abadi yang mengelilinginya hingga garing. Mereka tidak bisa lebih mati lagi. Dia menjadi bintang. Luo Feng terkejut, bahkan lebih mengerikan dari bintang biasa. Makhluk abadi dapat dengan mudah menghancurkan bintang, namun bintang yang dia ubah menjadi, dalam hal suhu, jauh lebih tinggi dari bintang biasa, dengan satu gerakan menghancurkan 10 makhluk abadi, yang 2 adalah manusia dan sisanya adalah automaton dan ras lain. Kaisar Naga Api, adalah makhluk yang sangat menakutkan. Luo Feng menahan napas. Bahkan bajingan yang membunuh gurumu saat itu tidak dapat membunuh gurumu dalam satu gerakan. Aku tidak menyangka dia benar-benar mengajar di sini di kota kekacauan utama sekarang. Seru Babata. Kaisar Naga Api,
Kaisar Yan Sejati, Kaisar Seribu Mimpi, dan Kaisar Pedang. Luo Feng melihat informasi dari keempat orang ini, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Para prajurit di dalam kota kekacauan utama sebagian besar dipisahkan menjadi 5 kelompok utama, perusahaan alam semesta virtual, dojo kapak besar, bank alam semesta 1, bank galaksi alam semesta, aliansi tentara bayaran alam semesta, hanya sedikit yang tidak memiliki kekuatan besar yang mendukung mereka. Di dalam sebuah rumah besar, haha, Kaisar Pedang, jangan terlalu percaya diri. Prajurit manusia kera Truyan tertawa keras. Mengapa kamu tidak melihatnya? Seorang pria dengan baju besi ungu dan membawa pisau emas di punggungnya tertawa keras. Dari kalian bertiga, satu manusia kera, yang lain manusia naga, dan yang lainnya selalu dingin dan suram. Hanya aku, yang paling mirip manusia bumi. Jika dia tidak memilihku, siapa yang akan dia pilih? Pedang, mencari master tidak bergantung pada penampilan. Dengan 2 tanduk naga dan wajah penuh sisik merah, mata seolah-olah mereka adalah 2 planet mini. Naga api, dalam hal kekuatan, aku tidak kalah darimu. Kaisar Pedang tertawa. Blade terlalu sombong, dari apa yang kulihat, dia salah perhitungan kali ini. Penampilannya seperti melamun, seorang pria buram berjubah hitam duduk di samping, namun Luo Feng ini memang dianggap sebagai bibit langka dari lebih dari 100 juta tahun dalam Sekte 9 alam semesta kita. Dia benar-benar berhasil memahami bentuk bila pertama dari darah mengambang dalam 10 tahun, bakatnya sangat tinggi, sangat kuat. Karena itu, dia harus menjadi muridku, aku menggunakan bilah. Kaisar Blade tertawa. Mereka berempat, berasal dari Sekte 9 alam semesta, semua anggota perusahaan alam semesta virtual, pemimpin di antara yang abadi, guru di kota kekacauan utama, tentu saja hubungan mereka baik. Sesekali, mereka berempat akan berkumpul dan mengobrol dan berdiskusi, bahkan berkompetisi dan belajar dari yang lain. Adapun Luo Feng, dia adalah kejutan yang tak terduga bagi Sekte 9 alam semesta. Setiap kelompok jenius dari kompetisi memiliki yang paling luar biasa, seperti kali ini adalah Bolan, bahkan dianggap yang paling luar biasa selama 10 juta tahun. Luo Feng awalnya tidak terlalu mendapat pengakuan dari keempat orang ini, namun setelah ia melewati level kedua dan ketiga secara berurutan, jelaslah bahwa ia telah memahami bentuk bilah pertama dalam 10 tahun. Bakat ini, yang lain tidak tahu, hanya keempat orang ini yang mempelajari tablet 9 alam semesta yang sangat jelas. Mengerikan, sangat mengerikan. Untuk dapat mempelajari esensi dari apa yang dilakukan Lian Luo dengan hukum ruang angkasa, seseorang harus menjadi seorang jenius mutlak, dengan mentalitas dan pemahaman yang kuat. Jika seseorang tidak dapat memahami bentuk pertama dalam 20 tahun itu berarti ia tidak memiliki harapan, dan Luo Feng melakukannya dalam 10 tahun. Bolan memiliki terlalu banyak keunggulan pada awalnya, jika kita tidak menghitung keunggulan awalnya, hanya dalam hal kecepatan peningkatan, Luo Feng ini tidak kalah dari Bolan sama sekali. Pria berjubah hitam itu berkata dengan lembut, memuji, mungkin dalam 100 juta tahun terakhir ada orang lain yang sebanding dengannya, namun mereka tidak serta-merta memilih alam semesta ke-9 kita. Alam semesta ke-9 kita, jarang sekali melihat seorang jenius seperti ini dalam 100 juta tahun terakhir, seru naga api. Bagaimana mungkin kita tidak membesarkan seorang jenius seperti itu? Keempatnya sangat mengenali Luo Feng, bibit permata langka semacam ini, wajar saja bagi mereka semua untuk mendukungnya, karena tingkat kejeniusan ini, jika dia tidak jatuh, akan memiliki peluang besar untuk kemudian menjadi pejabat atau kaisar. Untuk dapat membesarkan seorang murid yang akan menjadi kaisar, posisi mereka sendiri akan meningkat pesat. Hubungan guru-murid sangat bergantung. Blade, tidak ada gunanya percaya diri sekarang, tunggu saja, kita akan lihat siapa yang dia pilih. Truyan mengusap bulu emasnya di dagunya, sambil tertawa. Kalau begitu kita lihat saja. Kaisar Blade berkata dengan percaya diri. Naga api dan Kaisar Seribu Mimpi keduanya tertawa. Setelah beberapa hari, di tempat khusus di alam semesta virtual, di kuil megah yang melayang di awan, Truyan segera muncul di dalam alun-alun, di dalamnya berdiri banyak penjaga, beberapa tinggi dan pendek, namun mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua adalah manusia kera. Baik itu bulu hitam, bulu emas atau lengan panjang, warna, tinggi, dan bentuk tubuh mereka semua memiliki perbedaan, tetapi mereka semua adalah manusia kera. Ekspresi Truyan tampak berat saat dia melangkah lebar melewati pintu kuil. Yang mulia,
Semua penjaga membungkuk dengan hormat. Truyan segera bergegas masuk ke kuil, di singgasana di dalamnya sudah ada 16 manusia kera lainnya, semua ekspresi mereka berubah saat mereka melihat Truyan masuk. Ada apa? Truyan bergegas masuk, tatapannya menyapu melewati 16 orang itu, meraung, daftar nama untuk aliansi besar, kenapa hanya ada satu slot untuk klan Kahonku? Truyan, kamu tidak peduli dengan masalah-masalah yang ada di kota kekacauan utama. Ini adalah sesuatu yang kami dan para pemimpin lainnya diskusikan dan putuskan. Suara apeman bulu hitam setinggi 20 meter bergema di seluruh aula. Sampah. Truyan menunjuk apeman besar di depannya. Kuil apeman suci kita memiliki 18 pemimpin. Sekarang karena Sage tidak ikut campur dalam urusan, semuanya diputuskan oleh 18 dari kita. Saya salah satu pemimpin, biasanya saya tidak peduli. Namun jangan terlalu memaksakan. Jika klan King Kong Anda dapat memiliki 4 slot, mengapa klan Kahon saya hanya diberi 1? Truyan, apeman hitam itu meraung. Diam. Tatapan Truyan menyapu setiap dari mereka, hanya karena saya biasanya tidak peduli dengan urusan ini. Jangan mempermainkan saya, jika Anda benar-benar tidak senang, saya tidak keberatan memiliki pertandingan nyata dalam kenyataan, saya akan segera menyegel kalian semua. 15 orang lainnya tercengang, namun mereka tidak berani bersuara. Kaisar Yan sejati memang seorang pejuang sejati di antara ras apeman, dia juga makhluk yang paling dekat untuk menerima gelar ksatria, dia biasanya tidak terlalu peduli dengan masalah apeman. Satu hal, aku tidak ingin menggertak siapapun, tetapi jangan anggap aku bodoh. Yan sejati menatap semua orang, jika masalah seperti itu terjadi lagi, aku tidak akan membahas ini di alam semesta virtual denganmu, tetapi aku akan langsung menuju ke tempat tinggalmu. Selesai berbicara, Yan sejati berbalik dan pergi. Apeman, mereka sangat padat di seluruh umat manusia di alam semesta, mereka dapat dilihat di mana saja. Tetapi bahkan ras apeman dipisahkan menjadi puluhan ribu klan. Kuil suci apeman ini adalah eselon atas dari semuanya. Yan sejati ini, benar-benar peduli dengan masalah seperti itu, bukankah dia berlatih di kota kekacauan purba untuk menjadi seorang ksatria? Seorang pemimpin apeman kurus dengan mata merah menyala sedih dengan lembut. Sepertinya Truyan masih mengawasi klan Kahonnya. Para pemimpin ini tidak berdaya. Benua Ganwu di jagat maya, ruang pertemuan tingkat 86 perusahaan Pinghai. Satu sisi adalah jajaran atas perusahaan Pinghai, sisi lainnya adalah jajaran atas investasi divisi Ganwu di jagat maya. Susin dan Botelai bertukar dokumen, di atasnya ada tanda tangan mereka. Senang berbisnis dengan Anda, senang berbisnis dengan Anda. Susin tersenyum dan berdiri, mengangkat gelas anggur, setelah menandatangani. Kita harus menghabiskan minuman kita untuk merayakan, itu adalah praktik bumi. Tuan Botelai, Anda harus mencoba minuman teh terbaru kami dari perusahaan Pinghai. Botelai tersenyum dan menerimanya, menenggak minuman kita untuk merayakan. Itu baru. Keduanya mengangkat gelas mereka dan mengangkatnya bersama. Tidak buruk sama sekali, rasa pahit ini berputar di mulutmu, sungguh luar biasa. Botelai mengangguk, aku juga suka nama teh. Botelai mengucapkan kata teh dengan canggung. Susin tersenyum, aku juga menyukainya, karena bisa mendatangkan keuntungan besar. Ya, itu benar, alis Botelai terangkat. Dengan teknologi alam semesta, menganalisis beberapa rasa dan aroma tanah tidaklah sulit. Namun setiap rasa tertentu yang mereka hasilkan dilindungi secara khusus di alam semesta virtual. Saat itu Susin mengambil banyak rasa tanah khusus dan dengan cepat mendaftarkan rasa-rasa ini dalam skala besar, bahkan jika perusahaan lain berhasil menirunya, mereka tidak dapat menyalinnya, atau mereka akan didenda berat karena penggunaannya. Masa depan perusahaan Pinghai akan tergantung pada Anda, Nyonya Luo. Botelai berkata, jika tidak, setiap bisnis yang gagal, saya harus bertanggung jawab. Yakinlah, Susin tersenyum. Staf dan manajemen perusahaan Pinghai luar biasa, saya benar-benar bisa yakin. Botelai tersenyum, kalau begitu saya akan menantikan, hari ketika perusahaan Pinghai bangkit menjadi perusahaan lapis kedua, mudah-mudahan dalam 1000 tahun ke depan. Tujuan saya adalah 100 tahun. Susin tersenyum. Mata Botelai langsung berbinar, benar, dalam 100 tahun, semakin cepat semakin baik. Tuan Botelai, silakan beristirahat, saya sudah menyiapkan jamuan makan. Susin tersenyum,
setelah itu dia mengatur orang-orang untuk memimpin Departemen Investasi Divisi Ganwu Alam Semesta Virtual untuk beristirahat. Di dalam ruang rapat, hanya Susin dan gadis berambut pendek yang tersisa. "Kakak Su, kita berhasil." Gadis berambut pendek itu berkata dengan gembira. Dengan harga 10,2 kali lipat, yang memungkinkan mereka memiliki 51% saham, itu masih oke. Susin tersenyum, dengan investasi besar ini, modal keseluruhan perusahaan Ping Hai kita telah mencapai 32.882 elemen campuran. Dulu ketika Luo Feng dianugerahi 1000 elemen campuran sebagai hadiah, dia memberikan 300 kepada adik laki-lakinya Luo Hua untuk diinvestasikan dan 200 lainnya kepada Susin. Namun kemudian, perusahaan Susin, karena keuntungan dari menyimpan dana di bank terlalu rendah, lebih baik baginya untuk membiarkan Luo Hua menginvestasikannya. Oleh karena itu Luo Hua juga memasuki perusahaan, menjadi divisi yang sangat penting, Departemen Investasi. Saat itu saham dibagi dengan cara ini. Luo Feng memiliki 50%, Luo Hua memiliki 25% dan Susin memiliki 25%. Modal perusahaan berjumlah total 600 elemen campuran saat itu. Luo Feng telah berada di kota kekacauan primal selama 10 tahun, namun di alam semesta nyata, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Selama lebih dari 30 tahun ini, Susin mengelola perusahaan dan Luo Hua bertanggung jawab atas investasi. Selama lebih dari 30 tahun, modal mereka meningkat dari hampir 600 elemen campuran menjadi hampir 3.000 elemen campuran. Meskipun tampak seperti peningkatan kecil, hanya beberapa kali lipat, jika ditempatkan di bumi, efisiensinya akan terlalu sedikit dan tidak layak disebutkan. Namun sebenarnya, keuntungan seperti itu di alam semesta sudah dianggap sangat tinggi, karena semakin tinggi investasinya, semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan. Semakin besar investasinya, semakin mudah untuk menarik perhatian kekuatan dan perusahaan besar. Saat mereka tidak berhati-hati, mereka akan mengalami kerugian. Selama 30 tahun, mendapatkan keuntungan lebih dari 5 kali lipat. Itu sulit. Banyak undings dengan rentang hidup triliunan tahun, bahkan mendapatkan 1 kali sebagai imbalan atas investasi mereka sangatlah sulit. Karena ada banyak makhluk kuno di alam semesta virtual, dengan rentang hidup dalam triliunan tahun, bersama dengan peraturan sistem alam semesta virtual, membuatnya sehingga mata uang hampir tidak pernah meningkat. Bayangkan satu elemen campuran dari 100 juta tahun yang lalu, setelah periode waktu itu, daya belinya hampir tidak berubah sama sekali. Hal ini menyebabkan, investasi perusahaan besar merasa sulit untuk menghasilkan uang. Bahkan perusahaan Ping Hai, bergantung pada perluasan cepat rantai makanan dan minuman bersama dengan investasi untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Dengan pembagian saham, perusahaan Ping Hai memiliki 49% saham, perusahaan alam semesta virtual mengambil 51% darinya. Sebenarnya, pemegang saham utama Luo Feng, Luo Hua dan Susin sebelumnya memiliki peningkatan kekayaan yang sangat besar. Meskipun mereka memiliki lebih sedikit saham sekarang, modal perusahaan telah meningkat dari hampir 3.000 elemen campuran menjadi hampir 33.000 elemen campuran. Luo Feng, Luo Hua dan Susin ditambahkan bersama-sama, segera memiliki lebih dari 16.000 elemen campuran dalam saham. Perusahaan unggulan dari perusahaan alam semesta virtual dipisahkan menjadi perusahaan tingkat ketiga, tingkat kedua dan tingkat pertama dan akhirnya perusahaan tingkat khusus. Susin melihat dokumen di tangannya, mencapai modal 1.000 elemen campuran menempatkan seseorang di tingkat ketiga, menembus 100.000 menempatkan seseorang di tingkat kedua. Menembus 10 juta elemen campuran menempatkan seseorang di tingkat pertama. Melewati 1 miliar menempatkan seseorang pada tingkatan khusus. Departemen Bisnis dan Bela Diri adalah 2 departemen terbesar dari perusahaan alam semesta virtual. Manajer tingkat ketiga masih dianggap sebagai anggota luar. Manajer tingkat kedua dapat menjadi anggota inti wilayah fase terakhir. Manajer tingkat pertama setara dengan anggota surga dan tanah. Manajer tingkat khusus setara dengan anggota awal mutlak. Susin melihat dokumen itu, matanya berbinar. Modal perusahaan kami mencapai 33.000 elemen campuran, tidak jauh dari angka 100.000. Susin berkata dengan lembut, kita akan mencapainya dalam 60 tahun. 60 tahun, wanita berambut pendek di sampingnya terkejut. Semakin tinggi investasinya, semakin tinggi skalanya, semakin sulit untuk mendapatkannya, naik juga sulit. 100 juta dolar alam semesta,
Luo Feng dapat dengan mudah menaikkannya menjadi 1 miliar dolar alam semesta. Namun jika itu adalah 100 juta elemen campuran, bahkan jika itu diberikan kepada Luo Hua dengan 1 juta hingga 10 juta tahun, ingin membuatnya tumbuh 10 kali lipat. Itu hanyalah mimpi. Jika seseorang dapat dengan mudah mengubahnya menjadi 1 miliar elemen campuran, perusahaan alam semesta virtual akan segera mempekerjakannya sebagai VIP dengan perlindungan, mengatur seorang yang tidak dapat mati untuk menjadi pengawalnya. Karena tingkat kecepatan penghasilan ini, bahkan lebih mengerikan daripada seorang kaisar yang tidak dapat mati. Oleh karena itu, perkelahian dan pertengkaran kecil tidak mengganggu mereka sama sekali. Kemampuan menghasilkan ini benar-benar yang diperebutkan oleh para leviatan besar. Jelas perusahaan alam semesta virtual lebih menyukai perusahaan Ping Hai. 60 tahun. Su Xin mengangguk. 60 tahun untuk naik ke perusahaan tingkat 2, itu terlalu sulit. Wanita berambut pendek itu menggelengkan kepalanya. Kami akan bekerja keras. Su Xin tersenyum, berpikir dalam hati, 60 tahun di sini akan menjadi jumlah waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan pelatihan kota kekacauan primal, sebelum dia selesai, untuk dapat bertemu di Gunung Yuxiang. Kurasa ekspresinya akan tak ternilai harganya. Mata Su Xin dipenuhi dengan antisipasi. Kota kekacauan primal, di sini, Luo Feng berjalan sampai dia mencapai pintu masuk sebuah rumah besar. Pada saat itu, ada banyak prajurit di sana yang masuk. Yan sejati sedang mengajar hari ini. Kudengar dia menjelaskan gambar pertama hingga ketiga tablet 9 alam semesta. Meskipun aku mempelajari gambar keempat, selalu ada manfaat dari mendengarkan dasar-dasarnya. Aku juga, pemimpin subsekte memang pemimpin. Para penguasa sektor dan makhluk abadi semuanya memasuki rumah besar, Luo Feng mengikutinya. Pemindai di pintu masuk memindai Luo Feng tanpa perlawanan apapun, jelas dia telah melewati persyaratan untuk mendengarkan kelas. Di dalam rumah besar, itu adalah alun-alun sepanjang dan selebar 10 km, di sana beberapa ratus prajurit telah berkumpul untuk mendengarkan. Ada banyak sekali orang. Luo Feng duduk di sudut. Anak muda, pertama kali. Seorang lelaki tua botak tertawa saat dia duduk tidak jauh dari Luo Feng. Dari satu pandangan, dia bisa tahu pemuda ini hanya tingkat alam semesta. Ya, Luo Feng mengangguk. Dapat datang menghadiri kelas di tingkat alam semesta. Sepertinya kamu dipilih dari pertempuran jenius, dan mungkin termasuk di antara dua teratas. Lelaki tua botak itu tertawa. Saat ini, lebih dari 1000 orang telah berkumpul di alun-alun. Gemuruh, tekanan tak berbentuk segera menelan alun-alun. Lebih dari 1000 prajurit berkumpul di sana, semua terdiam sebagai bentuk penghormatan. Seorang kera tinggi dan kokoh berbaju besi emas berjalan ke alun-alun. Setiap langkah yang diambilnya melesat beberapa kem, di belakangnya puluhan prajurit mengikuti. Teleportasi, itu teleportasi. Teleportasi Truyan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan suara pelan, diskusi bermunculan di mana-mana, namun kebisingannya masih sangat rendah. Mereka yang mengikuti Truyan adalah muridnya, jika kita bisa menjadikannya guru kita, itu akan hebat. Itu tergantung pada kemampuanmu, tanpa itu, mengapa dia mau menerimamu? Luo Feng menahan napas dan memperhatikan. Di kejauhan, Truyan duduk bersila. Di sampingnya ada puluhan murid. Adapun yang lain yang tidak mampu menjadi muridnya, ribuan dari mereka hanya bisa datang menghadiri kelasnya. Hari ini aku akan menjelaskan dengan jelas gambar ketiga dari tablet 9 alam semesta. Gambar ketiga ini adalah dasarnya. Truyan menunjuk ke udara dan sebuah ukiran rumit muncul, mirip dengan ukiran emas pada baju zirahnya. Gambar pertama ini, sesuai dengan hukum asal seperti ini. Di udara, ukiran emas rumit berputar, hampir seperti roda mekanis, diresapi dengan energi hukum misterius. Sangat mistis. Luo Feng memperhatikan dengan mulut ternganga. Truyan menjelaskan, kelas secara rinci, bahkan perhitungannya sangat jelas, kelompok prajurit itu masih tercengang oleh pelajaran itu. Menurut pemahaman setiap orang, perasaannya berbeda. Baiklah, hari ini aku akan mengakhiri di sini. 3 hari kemudian, Truyan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih guru. Lebih dari 1000 prajurit membungkuk dengan hormat. Pada saat ini, seorang pemuda berambut hitam berjalan keluar dari tengah-tengah ribuan orang, segera berjalan di depan kelompok itu semua berbalik untuk menatap, dipenuhi dengan keterkejutan, bajingan ini ingin meminta Truyan sebagai gurunya. Duduk tepat di atas, senyum muncul di wajah Truyan.
Luo Feng ini benar-benar akan memilih Truyan sebagai gurunya. Di rumah besar lain di kota kekacauan primal, Kaisar Pedang yang sedang bermeditasi dengan tenang menggelengkan kepalanya, tak berdaya terhadap pemimpin sekte Kaisar yang sejati di hadapannya. Luo Feng dipenuhi rasa terima kasih. Dulu ketika aku pertama kali datang ke kota kekacauan utama, aku hanyalah sosok kecil. Satu petunjuk dari Yan sejati membuatku berjalan di jalan yang paling benar. Mungkin baginya itu adalah petunjuk biasa, tetapi bagiku, itu mungkin memengaruhi triliunan tahun pelatihanku berikutnya. Luo Feng membungkuk dengan hormat, sesuai dengan adat istiadat kota kekacauan utama, dengan lebih dari 1000 prajurit lainnya menatapnya, dia berteriak dengan hormat, aku dengan sungguh-sungguh meminta untuk menjadi muridmu. Aku dengan sungguh-sungguh meminta untuk menjadi muridmu. Suara itu bergema di seluruh alun-alun. Lebih dari 1000 prajurit semuanya menatap Kaisar Yan sejati. Apakah dia akan menerimanya? Haha, Kaisar Yan sejati menatap Luo Feng dan tertawa riang. Mulai hari ini, kau akan menjadi muridku, Kaisar Yan sejati. Hua, ada kekacauan di bawah. Ikuti aku. Yan sejati berdiri dan membawa Luo Feng bersama dengan murid-muridnya yang lain. Apa? Yan sejati benar-benar menerima Luo Feng sebagai muridnya. Gusi Luo yang tampan mengerutkan kening. Saat ini Luo Feng dan Bolan sama-sama memiliki pemimpin sekte Unding sebagai guru mereka. Dan Rong Jun, dia memiliki pemimpin negara alam semesta sebagai gurunya. Mereka sudah memimpin di depan, dengan seorang guru yang memberi bantuan sekarang, peningkatan mereka akan lebih mengejutkan. Gusi Luo menggertakkan giginya, aku harus memanfaatkan waktuku dan dengan cepat melewati level ketiga, dengan begitu aku bisa menemukan seorang guru. Orang gila, dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Di tempat latihan, berlumuran keringat, Rong Jun berkata dengan lembut, lawanku bukan hanya Bolan, tetapi juga Luo Feng. Sial, Truyan benar-benar menerimanya. Pangeran Mankawuka hanya bisa meraung pelan, lalu kembali bekerja keras. Kelompok jenius itu semua merasakan tekanan, karena benar-benar berhasil mendapatkan pemimpin sekte sebagai guru seseorang tidaklah mudah. Pertama, seseorang harus lulus tingkat ketiga sebagai persyaratan, dan biasanya dari 1000 yang datang dari kompetisi jenius, jumlah yang benar-benar dapat lulus tingkat ketiga dalam 30 tahun di kota kekacauan primal dapat dihitung dengan satu tangan. Dari kompetisi sebelumnya, jumlah yang mampu lulus tingkat ketiga sebagian besar tetap di bawah 5. Bahkan jika ada lebih banyak jenius atau jenius luar biasa dalam satu kelompok, jumlahnya tidak pernah melebihi 10. Bahkan setelah lulus tingkat ketiga, para pemimpin sekte yang abadi itu hampir tidak pernah menerima keduanya. Hal-hal aneh lama ini, sebagian besar telah ada selama lebih dari 1 triliun tahun. Biasanya butuh waktu lama sebelum mereka benar-benar menerima seorang murid. Seiring berjalannya waktu, para jenius ini tidak pernah menyerah sejenak, terutama dengan sejumlah besar target dan tujuan. Untuk dikejar di hadapan mereka, para jenius ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pada tahun ke-13 setelah mereka tiba di kota kekacauan utama, Rong Jun melewati level ketiga. Pada tahun ke-19, Luo Feng melewati level ke-4, dan pada hari itu Bolan juga melewati level ke-5. Keduanya jauh melampaui semua orang. Hari itu, hal itu memacu Rong Jun dan banyak lainnya untuk mencobanya, namun tidak ada yang berhasil. Pada tahun ke-21, Wuka melewati level ketiga. Pada tahun ke-25, Long Yun dan Jia Laixi melewati level ketiga. Pada tahun ke-28, Qian Sui melewati level ketiga. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Di dalam kota kekacauan utama, rumah Kaisar Truyan. Luo Feng, hanya ada 10 hari sebelum kamu harus meninggalkan kota kekacauan utama. Truyan tertawa sambil menatap Luo Feng. Setelah pergi, jika kalian menemui pertanyaan sulit selama latihan, kalian bisa bertanya padaku. Mengenai masalah dunia lain, aku harap kalian bisa menyelesaikannya sendiri. Kecuali kalian benar-benar menemui sesuatu yang tidak dapat kalian selesaikan, datanglah menemuiku, mengerti? Baik, guru. Masih mengenakan baju besi merah tua, pemuda berambut pendek hitam itu berdiri di sana, meskipun dibandingkan dengan Truyan dan yang lainnya, dia kurus dan kecil. Namun, energi pemberani yang tertahan yang dipancarkannya membuat hati bergetar. Dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu ketika dia pertama kali datang, dia tidak lagi muda dan lembut. Ada ketangguhan yang luar biasa.
Itu adalah ketangguhan yang berasal dari pemahaman hukum asal-usul alam semesta, yang terbentuk dari penggabungan pemahaman itu jauh di dalam tulang seseorang, aura khusus. Truyan menganggukkan kepalanya dengan puas, dia sangat puas dengan murid ini. Teruskan, Truyan tersenyum. Luo Feng berlutut dengan keras, menyebabkan Kaisar Truyan menggelengkan kepalanya dan tertawa, berdirilah. Terima kasih guru atas bimbingan selama 20 tahun. Luo Feng tetap berlutut, muridmu tidak akan mengecewakanmu. Di dalam, Luo Feng dipenuhi dengan rasa terima kasih, prajurit bulu emas besar ini yang tampak seperti manusia kera emas, meskipun jabatannya sangat tinggi, dia biasanya sangat tulus dan dekat dengan murid-muridnya. 20 tahun, sudah berapa lama Luo Feng hidup? Meskipun dia berterima kasih kepada gurunya Huyan Bo dari planet Yunmo, mereka tidak pernah benar-benar berinteraksi. Namun di kota kekacauan primal, dia telah berinteraksi dengan Kaisar Truyan selama 20 tahun, hubungan guru-siswa itu secara alami menjadi dalam. Haha, tidak akan mengecewakanku. Truyan mengusap bulu di dagunya, tertawa, tujuan pertamaku untukmu adalah memasuki wilayah rahasia primal. Tujuan kedua adalah menjadi abadi dan mendapatkan gelar Kaisar. Mengerti? Ya, Luo Feng menjawab dengan tegas, beresonansi keras. Haha, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah memiliki hampir 100 murid, namun hanya senior ketigamu yang benar-benar langsung menjadi abadi dan kemudian menjadi kaisar. Truyan tertawa, matanya menyipit, sekarang terserah padamu. Luo Feng sangat jelas, gurunya memiliki total 92 murid, 23 telah jatuh, dan jumlah yang mengikutinya di kota kekacauan utama hanya 35. Beberapa memiliki gelar resmi, hanya satu yang menjadi kaisar, yaitu senior ketiga, yang disebut Taijun, seorang pejuang sejati dari klan Nakamon, ia telah menjadi murid sejak lama. Gurunya telah ada selama lebih dari 1 triliun tahun, untuk dapat disebut senior ketiga, itu pasti salah satu yang ia terima dalam 100 juta tahun sebelumnya, saat ini senior ini adalah idola di antara kelompok murid. Taijun, dengan gelarnya Kaisar Haus Darah. Dalam hal reputasi, ia bahkan lebih menonjol daripada gurunya Tru Yan. Tentu saja gurunya adalah makhluk yang dekat dengan pemimpin negara semesta, dalam hal kekuatan ia masih lebih kuat. Terus, Truyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Ya, Luo Feng bangkit untuk pergi. Berjalan keluar dari rumah gurunya, dia berbalik untuk melihat, merasa pahit manis di dalam. Terakhir kali meninggalkan bumi, kali ini meninggalkan guruku. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu masih muda, ketika kamu telah berlatih selama 10 juta tahun, kamu akan terbiasa dengannya. Dalam benaknya suara Babatas bergema. Baiklah, Luo Feng mengerutkan kening, berlatih selama 10 juta tahun adalah hal untuk masa depan. Saat ini, aku bahkan belum hidup selama 100 tahun, tidak perlu membicarakan hal-hal yang jauh seperti itu. Berjalan di sepanjang gang, Luo Feng menghela nafas. 30 tahun, dalam sekejap, itu berakhir. Luo Feng senang di dalam, aku sudah jauh lebih kuat daripada saat aku datang. Tubuh buminya, karena dia tidak melatihnya, tetap berada di level alam semesta 1. Namun saat dia meninggalkan kota kekacauan utama, dia dapat menggunakan kolam kehidupan dan dengan mudah mencapai level alam semesta 9. Karena dia tidak memiliki hambatan apapun, dia dapat dengan mudah menerobos langsung ke penguasa domain. Klan Mosa berada di level yang sama dengan binatang bertanduk emas. Sebelum datang ke alam semesta utama, Luo Feng telah menyiapkan sejumlah besar logam yang dibutuhkan untuk level penguasa domain, karenanya mempertahankan kecepatan evolusinya yang normal. Total 30 tahun di kota kekacauan utama. Sedikit lebih dari 10 tahun yang lalu, ia menerobos ke penguasa domain level 1. Dan penguasa domain level 1 hingga 3 membutuhkan 150 tahun. 4 hingga 6 membutuhkan 600 tahun. 7 hingga 9 membutuhkan 3.600 tahun. Penguasa domain level 9 menerobos ke penguasa sektor membutuhkan sekitar 5.000 tahun. Menggunakan kelompok logam yang optimal selama level penguasa domain paling banyak dapat meningkatkan efisiensi evolusinya sebanyak 52 kali, itu telah 20 tahun di kota kekacauan purba, yang berarti evolusi normalnya telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu, binatang bertanduk emas saat ini dan klan Mosa keduanya telah mencapai penguasa domain level 6. Jika aku pergi ke kolam kehidupan, dan berevolusi ke level alam semesta 9, aku harus berhenti di sana.
Jika aku menerobos ke penguasa domain, Luo Feng berpikir, itu akan merepotkan. Secara teori, saat aku menjadi penguasa domain level 1 aku dapat langsung naik ke penguasa domain level 9. Namun aku berbeda dari yang lain, pertumbuhanku dibatasi oleh dunia internal. Karena dunia internalnya adalah penguasa domain level 6, maka tidak ada hambatan sebelum itu. Namun jika dunia internal tidak tumbuh, jiwa tubuhnya tidak memiliki cara untuk tumbuh sama sekali. Ketika binatang bertanduk emas dan klan Mosa keduanya mencapai penguasa domain level 9, maka aku akan membuat tubuh manusiaku naik ke penguasa domain level 9. Luo Feng berpikir, di kota kekacauan purba, kemajuan terbesarku adalah dalam pemahaman hukum asal. Luo Feng berseru, mempelajari prasasti alam semesta ke-9, ditambah ajaran gurunya Kaisar Yan sejati, bersama dengan mempelajari darah mengambang, peningkatannya memang sangat besar. 10 tahun yang lalu, dia telah sepenuhnya memahami bentuk bilah pertama darah mengambang. Awalnya adalah yang tersulit, dengan pengalaman dan petunjuk gurunya, terlebih lagi 108 bentuk bilah adalah yang paling cocok dengan 9 bentuk bilah gambar tetesan air hujan, karenanya dengan 3 tahun kerja, Luo Feng telah memahami bentuk bilah kedua dan setelah 3 tahun lagi, menyelesaikan yang ketiga. Semakin jauh dia melangkah, semakin tinggi efisiensinya. Pada tahun ke-28 berada di kota kekacauan primal, Luo Feng telah memahami bentuk bilah ke-9. Pada titik ini, gambar tetesan air hujan prasasti alam semesta ke-9 tidak lagi menyimpan banyak misteri bagi Luo Feng, dia telah sepenuhnya memahaminya. 9 bentuk pertama mudah, namun, 27 bentuk tengah jauh lebih sulit, apalagi 72 bentuk terakhir. Sekarang saatnya untuk meninggalkan kota kekacauan primal. Tak lama kemudian, Luo Feng bahkan belum memahami bentuk bilah ke-10. Meskipun aku belum menyelesaikan yang ke-10, gambar drizzle kedua, aku telah mengalami peningkatan yang hebat selama 3 tahun ini. Luo Feng berpikir, ada 10 hari lagi sebelum aku pergi, sebelum itu aku akan mencoba jembatan surgawi sekali lagi dan melihat apakah aku bisa melewati level ke-5. Jika aku berhasil, aku akan mendapatkan kesempatan lain untuk mempelajari tablet. Dengan kesempatan belajar terakhir itu, aku akan dapat menyerapnya perlahan setelah aku pergi. Seekor ikan besar terbang di alam semesta yang tidak stabil antara alam semesta purba dan alam semesta yang sebenarnya. Di dalam ikan besar ini, Tuan Ksatria, dari 1000 jenius dari kelompok ini, ada 816 yang masih hidup. Mengenakan baju zirah Jasper adalah Kaisar Giok yang sedang membungkuk, dia melanjutkan, di antara yang paling luar biasa adalah Bolan, dia sudah melewati level ke-5 saat ini. Berikutnya adalah Luo Feng, dia sudah melewati level ke-4, 5 berikutnya semuanya telah melewati level ke-3. Yang paling mengejutkan dari kelompok itu adalah Luo Feng, di tahun ke-19, dia sudah melewati level ke-4, jauh melebihi yang lain, dia yang paling dekat dengan Bolan. 10 unding lainnya semua bereaksi tetapi tetap hormat. Namun, 9 Blade Knight duduk di singgasana dan mendengarkan, mengangguk, berkata dengan lembut, Bolan. Luo Feng, gemuruh, kapal terus melaju. 9 Blade Knight duduk di kapal menuju kota kekacauan primal, dia siap untuk menerima kelompok Luo Feng kembali ke alam semesta yang sebenarnya ruang pertemuan tingkat 86 perusahaan Pinghai. Kakak Su, seharusnya baik-baik saja, kan? Wanita berambut pendek itu menatap Susin. Tidak masalah. Susin duduk dengan tenang. Luo Feng telah berada di kota kekacauan primal selama lebih dari 30 tahun, namun di alam semesta yang sebenarnya, sudah lebih dari 100 tahun, mungkin tampak seperti waktu yang lama, namun di alam semesta yang luas, itu hanya kilatan kecil. Terutama dengan tubuh abadi, penampilan Susin tidak berubah sama sekali selama 100 tahun, hanya tatapan dan auranya, itu jelas telah matang dari sebelumnya. Seperti cahaya yang menajamkan dan membentuk batu permata, memperlihatkan kecantikannya. Aku tidak tahu apakah kita bisa tiba tepat waktu. Susin memejamkan matanya, bergumam dalam hati, Luo Feng baru saja akan meninggalkan kota kekacauan primal, aku harap kita lulus pemeriksaan dalam beberapa hari. Beberapa ketukan di pintu. Masuk. Susin membuka matanya, tatapannya dalam dan bijaksana, ini terbentuk dari mengelola sebuah perusahaan besar. Untuk jangka waktu yang lama, sesuatu yang terbentuk secara alami selama perjalanan itu sendiri. Pintu terbuka dan seorang kepala biro Botelai yang berpakaian sangat formal,
ditemani oleh seorang wanita parubaya berambut perak bermata hijau berjalan ke ruang rapat, diikuti oleh 8 staf lainnya di belakang mereka. Bagaimana pemeriksaannya? Susin tersenyum dan berdiri. Haha, aku tahu Nyonya Luo tidak akan mengecewakanku. Botelai tertawa keras, di sampingnya wanita parubaya itu juga tersenyum. Nyonya Luo, menurut pemeriksaan Departemen Audit kami, laporan setengah tahun Anda sepenuhnya akurat, dengan kesalahan marginal hanya 0,01%. Susin segera menjadi bersemangat. Kakak Su, kita berhasil. Di sampingnya, wanita berambut pendek itu bersorak kegirangan. Selamat, Nyonya Luo. Wanita parubaya itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Berjabat tangan adalah formalitas di bumi, kan? Terima kasih, terima kasih. Susin berjuang keras untuk menahan kegembiraannya saat dia menjabat tangannya, namun matanya sudah dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. Kerja kerasnya hanya untuk hari ini, akhirnya, mereka berhasil mencapainya tepat pada waktunya. Nyonya Luo, Kepala Biro Botelai tersenyum, menurut laporan setengah tahun, nilai modal perusahaan Ping Hai saat ini adalah 100.012 elemen campuran. Menurut level yang kami berikan kepada perusahaan-perusahaan di bawah perusahaan alam semesta virtual, modal perusahaan Ping Hai telah mencapai level tingkat kedua. Karenanya, saya akan segera meminta, dalam sehari, untuk perubahan di dalam perusahaan Ping Hai. Nyonya Luo, Anda juga akan diberi hadiah dengan kekuatan masing-masing. Ya, wanita bermata hijau berambut perak itu mengangguk. Sebentar lagi, Departemen Utama akan mengirim orang untuk mengatur urusan agar Nyonya Luo dapat memasuki inti. Selamat, selamat. Kepala Biro Botelai tertawa keras. Nyonya Luo, Anda telah memasuki level inti sebagai anggota fase terakhir. Tuan Luo berada di wilayah awal absolut inti. Suami dan istri keduanya telah memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Ini benar-benar dongeng. Susin hampir tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraannya. Terima kasih, perusahaan saya telah menyiapkan jamuan makan untuk semua orang, kata Susin. Nyonya Luo, wanita berambut perak bermata hijau itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya harus segera pergi untuk melaporkan hasilnya kembali ke manajemen, juga meminta kenaikan tingkat perusahaan Anda, jadi saya tidak akan tinggal. Ya, perubahan tingkat perusahaan sangat penting, kami tidak berani tinggal. Kepala Biro Botelai juga berkata. Setelah beberapa saat, kelompok dari perusahaan alam semesta virtual pergi dengan cepat, hanya Susin dan pembantunya yang tersisa. Kakak Su, wanita berambut pendek itu bersorak gembira, kita berhasil, sungguh, kita benar-benar berhasil sebelum Tuan Luo Feng kembali, kita telah membuat perusahaan menjadi besar, menjadi perusahaan lapis kedua. Ya ampun, ini sungguh tidak dapat dipercaya, terlalu tidak dapat dipercaya. Susin mengangguk, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Selama kita bekerja keras, kita bisa melakukan apa saja. Kita berhasil, kita benar-benar berhasil. Susin berbalik, melihat keluar melalui jendela kaca besar, di dalamnya terlihat bayangannya. Dibandingkan dengan saat insiden binatang menelan terjadi di bumi, penampilannya sama sekali tidak berubah, masih secantik dulu, tubuhnya masih ramping, selama 100 tahun perubahan, dia hampir tidak pernah segembira ini lagi. Namun saat ini, wanita yang terpantul di jendela berukuran penuh itu, hampir seperti gadis remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Aku tidak tahu, seperti apa ekspresinya saat bertemu denganku di Gunung Yuxiang. Susin berkata lembut, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Ketika Luo Feng berada di kota kekacauan utama hampir 20 tahun, 60 tahun telah berlalu di alam semesta yang sebenarnya. Selama lebih dari 60 tahun, Susin telah mengubah 30.000 elemen campuran awal dari penggabungan mereka menjadi perusahaan besar, selama lebih dari 60 tahun, meningkatkannya menjadi lebih dari 100.000 elemen campuran. Ada pekerjaan Luo Hua di dalamnya juga, namun Susin sebagai orang utama yang bertanggung jawab dan telah memainkan peran penting. Selama lebih dari 60 tahun, menghasilkan lebih dari 60.000 elemen campuran. Kecepatan keuntungan ini, bahkan penguasa planet Yunmo tidak dapat dibandingkan. Tentu saja satu-satunya alasan Susin mampu melakukan hal seperti itu, adalah karena dia memiliki modal awal untuk memulai. Karena Luo Feng telah memberikan sejumlah besar kekayaan kepada adik laki-lakinya dan istrinya, membuat pembentukan awal perusahaan Ping Hai sudah memiliki nilai 600 elemen campuran. 600 elemen campuran,
Itu sebanding dengan penguasa sektor yang kaya, bahkan yang lebih miskin dan tidak bisa mati. Tingkat kekayaan ini, bahkan Kaisar Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak dapat mengeluarkan jumlah seperti itu dengan segera. Modal awalnya sangat besar. Tentu saja skala operasi mereka dimulai dengan besar. Jika seseorang memulai perusahaan baru dengan hanya 100 juta dolar, alam semesta itu dianggap sangat kaya di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Sedikit modal itu paling banyak dapat membeli beberapa ratus planet kehidupan. Namun setelah 10 juta tahun berjuang, meningkatkan kekayaan mereka 10.000 kali lipat, itu hanya akan menjadi 1 triliun dolar alam semesta, hanya satu elemen campuran. Oleh karena itu modal awal sangat penting. Karena Luo Feng, modal awal Ping Hai mendekati 600 elemen campuran, dan kemudian karena kepemimpinan dan keterampilan Su Xin, kemampuan investasi Luo Hua, mereka tumbuh dalam skala yang sangat besar tetapi sulit. Melalui siklus yang baik ini, mereka menarik investasi perusahaan alam semesta virtual, yang memungkinkan skala mereka untuk mengambil lompatan besar lainnya dan maju ke depan. Akhirnya, 100 tahun kemudian, modal bersih perusahaan Ping Hai akhirnya melampaui 100.000 elemen campuran. Ini adalah jumlah yang sangat besar yang akan membuat banyak unding menahan napas. Kota kekacauan primal, energi berputar. Luo Feng duduk bersila di balkon tempat pelatihannya sendiri. Di balkon lain juga ada prajurit yang berdiri atau duduk. Dengan pandangan sekilas, puluhan ribu prajurit menghargai waktu mereka dan melihat ke langit. Hukum asal yang terlihat itu hampir seperti roda gigi yang berputar. Mereka meliriknya sebelum kembali berlatih. Dan Luo Feng, meskipun tampak seperti sedang belajar, sebenarnya kesadarannya telah memasuki tempat pelatihan alam semesta virtual dan sedang menjalani simulasi. Ruang rahasia tablet alam semesta ke-9 akan dibuka lagi besok sore untuk sekelompok prajurit lainnya untuk masuk. Luo Feng telah memeriksa sebelumnya, kalau begitu aku akan pergi ke jembatan surgawi lagi besok. Untuk saat ini, ini adalah kesempatan terakhirku untuk berlatih, menyatukan semua yang telah kupelajari selama beberapa tahun terakhir ini, meningkatkan kekuatan persenjataan Nansen hingga batasnya. Belajar sangatlah penting, melepaskan apa yang dipelajari, juga penting. Di balkon Luo Feng membuka matanya. Datanglah temui aku sekarang. Sebuah suara segera bergema di dalam benaknya, datanglah temui aku sekarang. Datanglah temui aku sekarang. Datanglah temui aku sekarang. Suara itu bergema lagi, menyebabkan 816 jenius yang masih hidup dari 1000 awal untuk menghentikan pelatihan mereka. Itu ksatria. Luo Feng segera bergegas ke langit. Sua, 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 sua. Dari tanah terlantar yang luas, dari berbagai sudut kota kekacauan primal, siluet bergegas ke langit, total lebih dari 900 siluet menuju ke arah yang sama. Di langit kota, seekor ikan biru tua yang panjangnya 1000 meter, hampir seperti binatang aneh yang melambaikan ekornya menerobos ruang kekacauan primal yang terkondensasi dan terbang. Energi kuat yang membuat orang tunduk dipancarkan dari dalam kapal ikan biru itu. Pintu kabin terbuka dan 10 siluet terbang keluar. Memimpin mereka adalah seorang pria bersisik ungu berbaju besi hijau. Ikan besar yang mengambang di udara segera menghilang. Pada saat ini, Luo Feng dan sisa 816 jenius dan hampir 100 unding telah berkumpul di udara di atas, dengan hormat menunggu. Salam ksatria, sekelompok unding, membungkuk. Salam ksatria, Luo Feng dan kelompok besar jenius juga membungkuk dengan hormat di udara. Sebuah dengusan, hanya suara itu saja yang menghantam hati kelompok itu seperti palu berat. Pria bersisik ungu berbaju besi hijau itu seperti dewa, menatap dingin ke arah kelompok yang mengambang itu, dan puluhan ribu prajurit di kota kekacauan utama itu semua bisa merasakan tekanan itu, tidak berani menatapnya. Mengerikan, Luo Feng tidak bisa menahan keringat dingin yang membasahi dahinya. Itu hampir seperti semut yang ditatap oleh naga yang besar dan kuat. Aku tidak menyangka kemarahan ksatria itu begitu mengerikan. Luo Feng menahan napas. Saat itu kita pertama kali bertemu dengan ksatria 9 bilah di alam semesta virtual. Mungkin jaringan alam semesta virtual paling banyak dapat menahan sebagian kesadarannya, oleh karena itu tekanannya tidak sekuat itu. Ketika dia datang terakhir kali, dia juga mengendalikan auranya. Aku tidak menyangka itu hanya membiarkannya keluar sedikit. Keheningan, hampir 100 unding, dan lebih dari 800 jenius tidak berani bersuara. Kota kekacauan utama adalah tempat teraman yang telah kami siapkan untuk kalian semua. Pria bersisik ungu berbaju hijau berdiri di udara, hampir seperti dewa, mengamati kelompok di bawahnya.
dan 1/5 dari 1.000 orang tewas di sini, sangat mengecewakan. Keheningan. Di udara di atas kota, Luo Feng dan kelompoknya hanya bisa mendengarkan dengan patuh dan tidak bersuara. Masih ada 10 hari sebelum kalian harus meninggalkan kota kekacauan utama. Pria itu berkata dengan dingin, ketika itu terjadi, kalian akan menemukan bahwa itu tidak akan simen sebelumnya. Jika kalian dapat kehilangan 1/5 dari kelompok di tempat yang aman seperti kota kekacauan utama, maka ketika kalian kembali ke alam semesta yang sebenarnya, aku khawatir bahwa dalam 100 tahun, hanya 500 dari kalian yang akan tersisa. Raih 10 hari terakhirmu, siapapun yang perlu mencoba jembatan surgawi, silakan, siapapun yang perlu mempelajari tablet, silakan. Ketika kalian meninggalkan kota kekacauan utama, akan lama sebelum kalian kembali ke sini lagi. Pria bersisik ungu berbaju hijau melambaikan tangannya dan memerintahkan, pergilah. Ya, jawab kelompok besar itu. Dengan itu, kelompok itu bubar dan menuju ke segala arah di kota. Tekanan yang diberikan oleh sang ksatria terlalu besar. Pria berjubah hijau bersisik ungu itu melangkah dan langsung menghilang dari langit di atas kota Primal Chaos, muncul di sebuah rumah besar di daerah terpencil yang sangat besar namun polos dan sederhana. Rumah besar ini memiliki pintu yang sepenuhnya hitam. Haha, jarang sekali teman baik mengunjungiku. Sambil tertawa, pintu hitam itu otomatis terbuka, seorang lelaki tua bermata 3 yang mengenakan apa yang tampak seperti kain karung berjalan keluar. Lelaki tua ini adalah penjaga tablet Primal Chaos, yang memiliki 52 klon, Kandeli. Sudah lama, jadi aku datang menemuimu. Ksatria 9 bilah tersenyum. Keduanya berjalan berdampingan ke ruang tamu rumah besar itu, duduk saling berhadapan. Lelaki tua bermata 3 itu tersenyum dan menuangkan anggur. 9 bilah, kau tidak akan mencariku di sini tanpa alasan, bicaralah, ada apa? Haha, kalau begitu aku akan langsung mengatakannya. Ksatria 9 bilah tersenyum, kami baru saja menemukan area rahasia alam semesta baru. Dari perhitungan kami, itu termasuk level yang sangat tinggi. Mata lelaki tua bermata 3 itu berbinar. Area rahasia alam semesta, itu adalah fenomena yang terbentuk secara alami yang terjadi saat alam semesta yang luas berubah. Melalui perubahan normalnya, bintang-bintang dan planet-planet semacam itu biasanya terbentuk, namun dalam keadaan khusus, area rahasia alam semesta mistis sebesar medan bintang. Gunung naga hitam mungkin muncul. Alam semesta yang sebenarnya, dikenal sebagai alam semesta yang paling luas dan kuno. Area rahasia di dalam area rahasia alam semesta memiliki tingkat bahaya yang berbeda. Harta karun di dalamnya juga berbeda, namun biasanya bahkan area rahasia baru yang paling buruk pun membutuhkan setidaknya level penguasa sektor untuk dijelajahi. Seberapa tinggi? Lelaki tua bermata 3 itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apapun di bawah ksatria, pasti akan mati jika mereka masuk. Ksatria 9 bilah tersenyum, para ksatria kaisar itu, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat rendah. Menarik. Jantung lelaki tua bermata 3 itu melonjak. Di dalam alam semesta yang sebenarnya, hanya ada sedikit hal yang tersisa yang dapat membahayakan makhluk abadi. Area rahasia yang bisa membuat siapapun di bawah seorang ksatria mati saat mereka masuk, maka area rahasia ini pasti mengerikan, namun semakin mengerikan, itu juga berarti lebih mudah untuk mendapatkan harta karun alam semesta di dalamnya, harta karun yang akan menggerahkan bahkan para ksatria. Itu baru ditemukan belum lama ini. Kami tidak akan mengundang siapapun yang tidak kami percaya. Aku datang secara pribadi kali ini untuk mengundangmu. Ksatria 9 bilah menatap lelaki tua bermata 3 itu. Kandeli, maukah kau pergi? Kandeli ragu-ragu. Pokoknya kloninganmu bisa melindungi tablet kekacauan primal. Terlebih lagi ada pemimpin kota di sini, tidak ada bahaya di sini sama sekali. 9 Blade menggelengkan kepalanya, dan alam semesta primal hanyalah alam semesta kecil yang masih berevolusi. Bahkan tidak 1/10 juta dari alam semesta kita yang sebenarnya. Alam semesta kita yang sebenarnya adalah pusat yang sebenarnya, sudah puluhan ribu era sejak kau pergi, saatnya untuk menjelajah, mungkin ada beberapa penemuan besar. Mata lelaki tua bermata 3 itu berbinar. Saat kalian berkumpul, beritahu aku. Lelaki tua bermata 3 itu menatap ksatria 9 bilah. Haha, denganmu, kita akan memiliki jaminan yang jauh lebih besar. Ksatria 9 bilah tertawa. Kandeli adalah makhluk kuno di dalam alam semesta, kekuatannya absolut. Semua prajurit dan ras absolut memanggilnya penjaga kota kekacauan primal. Nama ini bergema bahkan lebih dari reputasi ksatria 9 bilah.
Dan cloningnya adalah langkah yang mendapatkan reputasi paling banyak. Cloningnya hanya membelah sebagian dirinya sendiri. Bagi para Undings, menghasilkan klon itu sederhana, namun Kandeli tidak sama. Setiap klon yang dia hasilkan memiliki sekitar 60% kekuatan dari aslinya. Oleh karena itu di saat-saat bahaya, menggunakan mereka untuk menjelajah dan mengintai adalah pilihan yang paling aman. Bahkan jika klon dihancurkan, itu tidak banyak mempengaruhi Kandeli. Kandeli, Ksatria 9 bilah, dua makhluk absolut ini, mengobrol sebentar, tiba-tiba Ksatria 9 bilah mengerutkan kening. Ada apa? Kandeli juga mengerutkan kening. Masalah kecil, 9 bilah tersenyum acuh tak acuh, sekelompok Panggenius terbaru kita, Rongjun yang diterima sebagai murid pemimpin negara Yuan Chen baru saja melewati level keempat jembatan surgawi. Level keempat, tidak buruk sama sekali. Kandeli memuji, sekelompok baru dari kompetisi jenius datang ke kota kekacauan primal, sangat jarang bagi mereka untuk melewati level keempat. Ditambah Rongjun, kelompok ini sudah punya 3. Bolan, Luo Feng dan Rongjun. Ksatria 9 bilah menampakkan senyum. 3 bajingan ini sangat luar biasa, mereka mungkin akhirnya menjadi tangan kanan dan kirimu. Kata Kandeli. 9 bilah tertawa. Di balkon tempat pelatihan. Apa? Luo Feng yang awalnya duduk bersila dengan mata tertutup berdiri dan mengerutkan kening. Rongjun lulus level keempat. Rongjun telah lulus level ketiga pada tahun ke-13 datang ke kota kekacauan primal. Namun, setiap 3 level adalah ambang batas, dari level ketiga hingga keempat sangat sulit. Apakah itu Bolan atau dirinya sendiri, mereka semua butuh beberapa saat sebelum lulus level keempat. Dia telah lulus level keempat, kalau begitu sekarang. Mata Luo Feng dipenuhi dengan semangat juang, aku akan mencoba level kelima sekarang. Keadaan mental dan emosi juga dapat memengaruhi kemampuan bertarung seseorang. Luo Feng saat ini dipenuhi dengan semangat juang, setelah itu dia segera menuju ke jembatan surgawi. Rongjun melewati level keempat. Level keempat lagi, para jenius lainnya hampir bersamaan menerima berita itu. Jembatan surgawi alam semesta virtual. Di tengah pulau yang indah, siluet muncul. Begitu banyak orang. Saat Luo Feng muncul, dia melihat di sekitarnya sudah ada lebih dari 20 pemuda, dan lebih banyak lagi yang masih muncul, jelas lebih dari 800 jenius semuanya ingin mencobanya sebelum meninggalkan kota kekacauan utama. Terobosan Rongjun telah memacu semua orang untuk datang mencobanya. Luo Feng, ada seseorang di jembatan alam semesta ke-9 saat ini, kamu akan menjadi yang berikutnya. Penjaga berjubah hitam Bevin tersenyum. Wuka, jembatan kapak besar memiliki seseorang, kamu akan menjadi yang berikutnya. Penjaga Bevin sedang mengatur pesanan untuk semua orang, beberapa dari mereka dapat langsung mencoba. Luo Feng, kamu di sini untuk mencoba. Wuka berdiri di samping Luo Feng sambil bergumam, kau sudah unggul jauh. Rongjun juga sudah menyusul, aku tidak bisa santai. Luo Feng tersenyum. Luo Feng dan Wuka melihat siluet yang baru saja muncul di samping, masih mengenakan jubah putih yang sama, membawa bilah darah itu. Dewa kematian Bolan, dia di sini juga. Luo Feng mengerutkan kening. Pemuda berjubah putih itu melihat Luo Feng dan mengangguk padanya, berkata dengan lembut, Luo Feng. Bolan, mata Luo Feng dipenuhi dengan semangat juang. Di sekitar mereka lebih dari 100 jenius telah berkumpul, semua jenius ini menatap Luo Feng dan Bolan dan berdiskusi dengan lembut. Keduanya telah bertemu lagi. Terakhir kali Luo Feng melewati level keempat dan Bolan melewati level kelima. Akankah mereka berdua lulus lagi hari ini? Jembatan surgawi tidak semudah itu. Namun di antara kelompok kami, satu-satunya yang mampu menandingi Bolan adalah Luo Feng. Luo Feng dan Bolan hanya saling melirik tanpa berbicara. Namun di dalam hati mereka merasa bersaing. Luo Feng, kau bisa memasuki jembatan alam semesta ke-9. Penjaga Bevin berkata, Bolan, jembatan alam semesta memiliki seseorang, kau akan menjadi orang setelah orang berikutnya. Luo Feng melirik Bolan dan Bolan melirik kembali. Luo Feng menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke jembatan alam semesta ke-9 yang jauh. Jembatan surgawi alam semesta ke-9, 3 tingkat pertama diselimuti kabut. Tingkat keempat dan kelima diselimuti badai, mencapai puncaknya, jarak tingkat kelima dari lautan sangat tinggi, orang hanya bisa melihat angin gila dari tingkat keempat di tengah kegelapan, bahkan lautan pun tidak.
Tingkat kelima, Luo Feng berdiri di jembatan sambil melihat tornado di depan. Tornado yang terus-menerus itu mengeluarkan suara, pilih petarung, pengendali, penghipnotis, pilih satu, kalahkan lawanmu dan kau dapat melanjutkan ke level ke-6. Pengendali, Luo Feng bahkan tidak ragu-ragu. Cici, dari tornado itu sebuah siluet lapis baja perak dengan cepat terbang keluar, mengenakan topeng perak. Pria kurus itu berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap sambil membawa tongkat panjang emas gelap. Senjatanya masih mirip dengan milik Luo Feng. Datang untuk mencoba level kelima di level alam semesta, kau pasti sangat percaya diri. Pria lapis baja perak itu mencibir, keluarkan semua kekuatanmu, jika tidak begitu aku menyerang kau bahkan tidak akan bisa bertahan. Pang sombong. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap dengan dingin menatap pria lapis baja perak di depan tornado. Tongkat panjang emas gelap di belakangnya dengan cepat menembakkan sinar cahaya emas yang menutupi langit. Sejumlah besar bilah emas kecil melayang di depan Luo Feng, benang yang tak terhitung jumlahnya menjalin melalui mereka. Setiap bilah kecil menjaga jarak kecil antara satu sama lain. Pada setiap ukiran kompleks menembakkan lebih banyak benang emas. Total 1.600 bilah emas kecil menembakkan benang emas yang diresapi hukum asal emas yang menjalin dan terhubung, dengan cepat membentuk bersama pilar totem besar yang kabur. Tingkat keempat persenjataan Nansen, kekuatan optimal. Pilar totem melayang di depan Luo Feng. Hanya tingkat keempat, pria berpakaian perak itu tersenyum dingin, untuk dapat menggunakan tingkat keempat persenjataan Nansen di tingkat alam semesta sangat mengesankan, namun, untuk melewati tingkat kelima, itu hanya mimpi. Gemuruh. Saat berbicara, tongkat emas panjang di punggungnya seperti senjata rahasia yang menembakkan sejumlah besar cahaya keemasan ke segala arah, dalam sekejap hampir seperti matahari yang menyilaukan itu sendiri, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terkondensasi. Setiap 81 dari mereka membentuk satu bilah emas, total 36 bilah emas sejati yang panjangnya 1 ci, semuanya mengambang di hadapannya. Cici, 36 bilah emas menyatu. Sejumlah besar benang emas menjalin dan menghubungkannya. Bilah emas gelap sepanjang 3 meter, hampir seperti bilah emas sejati, orang bahkan tidak bisa melihat celah di antaranya. Tanpa pemeriksaan yang cermat, orang bahkan tidak bisa melihat benang emas di antaranya. Bilah besar ini melayang di hadapan pria berbaju besi perak. Persenjataan Nansen tingkat kelima, pengiris luar angkasa. Level kelima, Luo Feng berpikir, jadi begitulah, lawan level kelima ini, menggunakan level kelima persenjataan Nansen, sekarang pemahamanku tentang gambar drizzle dan pemahaman tentang hukum asal emas masih belum dapat menghasilkan level kelima persenjataan Nansen. Namun, gambar pertama, gambar tetesan air hujan, aku telah sepenuhnya melihat melalui 9 keajaiban, menyatukan 9 menjadi satu tubuh. Pilar totemku, jauh lebih kuat daripada pilar totem lainnya. Luo Feng mengingatnya dengan sangat jelas. Dulu ketika ia pertama kali mencoba level 1, bilah penusuk langitnya dikalahkan oleh lawan dengan 3 bilah menjadi 1. Ini berarti satu hal, bukan berarti semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula kekuatan dan tenaganya. Mati saja, pria berbaju besi perak itu menatap Luo Feng dengan dingin. Siu, bilah emas gelap sepanjang 3 meter itu langsung merobek langit dan berubah menjadi kabut emas. Gemuruh, pilar totem itu mulai berguling.